Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu sangat biasa familiar mendengar ungkapan hati yang gembira adalah obat. Karena itu sangat terkenal, diambil dari Amsal bab 17 ayat 22. Dan memang ungkapan ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Dan sepanjang sejarah membuktikan, mengkonfirmasi, sebetulnya kesehatan yang utama diciptakan oleh hati yang gembira, yang penuh syukur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, itu lanjutan dari Amsal yang tadi saya sampaikan. Memang kegembiraan itu mempengaruhi banyak hal. Dan karena itu sudah teruji dan kemudian diusahakan. Di India ada satu kelompok ibu-ibu komunitas tertawa yang kumpul seminggu sekali. Selama 10 menit mereka ketawa terbahak-bahak. Ada sebab atau tidak ada sebab. Di dalam latihan rohani, konsolasi atau bahagia tanpa sebab itu disebabkan oleh Tuhan. Tapi kalau bahagia karena sebab tertentu, ya itu wajar. Intinya kita bisa bahagia meskipun tidak ada sebabnya. Bahkan ajaran Tuhan Yesus dalam sabda bahagia, kita diperintahkan untuk berbahagia. Dan sebetulnya alasan bahagianya itu tidak masuk akal. Karena sebetulnya itu beyond reason. Berbahagialah orang yang lapar. Oh, lapar kok bahagia. Tapi memang itu maksudnya. Kita diminta bisa bersyukur dan berbahagia bukan karena sebab tertentu, bukan karena sesuatu yang reasonable, tetapi kebahagiaan yang mengalir dari dalam. Karena the nature of ourself, our true selves, is peace and joy. Itu sebetulnya kodrat kita itu adalah sukacita, kegembiraan. Maka bahagia itu seperti pulang ke rumah. Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Ternyata ketika kita tertawa, kita berhenti berpikir. Orang yang muyak tidak bisa ketawa. Tapi orang yang ketawa tidak berpikir. Karena dia sadar sepenuhnya. Maka pada tahun 1975 ada sebuah retret. Dan satu bagian retret itu tidak ada pengajarannya. Hanya tertawa saja. Dan ada satu peserta retret, ini terjadi di India juga. Peserta retret dari Jepang, ketika dia kembali dia sungguh-sungguh berbahagia. Dan ketika ditanya apa yang kamu dapat dari retret di India, dan dia tidak ngomong apa-apa dan tertawa. Dan ternyata menular. Ketika disampaikan bahwa ajaran sang guru hanya ketawa saja. Rupanya memang ketawa itu mengurangi pikiran, membuat pikiran kita itu bisa berhenti. Tetapi ini sebuah konfirmasi. Sebetulnya pikiran kita itu ilusi. Tidak ada yang real. Tidak ada objeknya. Coba Anda berpikir tentang kereta api. Kereta apinya nggak ada. Itu hanya pikiran saja, proyeksi dari pikiran. Berpikir tentang rumah. Ya di dalam pikiran itu nggak ada rumahnya tetap di tempatnya. Itu hanya proyeksi. Pikiran kita tidak ada objek yang real. Artinya kita bisa menggantinya apa saja, kapan saja, dengan apa saja. Karena memang tidak real. Nah, kalau tidak real, berarti kita bisa memperlakukannya sesuai yang kita mau, tergantung kita. Maka Rasul Paulus dalam Filipi bab 4 ayat 8 mengatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang pantas didengar, pikirkanlah.
Karena pikiran kita itu tidak real. Mikir apa saja bisa. Anda mikir terbang aja bisa, meskipun nggak bisa realitasnya. Tapi mikir bisa. Mikir berenang di Antartika, bisa saja. Bahwa pikiran itu nggak real. Terserah pikiran kita, terserah kita. Dan berubah-ubah. Karena itu sebetulnya kita berkuasa atas pikiran kita sendiri. Jangan pikiran kita yang menguasai kita. Lah itu yang muyak. Maka latihan tertawa itu benar-benar menyembuhkan. Karena hati yang gembira adalah obat. Maka bersyukur Tuhan juga mengajarkan sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang sekarang menangis. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagia. Banyak hal diajarkan oleh Tuhan supaya kita bahagia. Rupanya kebahagiaan kita itu sangat penting di mata Tuhan. Tuhan hanya ingin kita bahagia. Tetapi untuk bahagia itu kita tinggal kembali ke dalam batin kita sendiri. Tinggal di dalam inti jati diri kita yang adalah kedamaian, rasa syukur. Yang membuat kita muyak dan menderita itu bukan jati diri kita, tapi pikiran kita. Dan itu tidak real. Tidak ada objek dalam pikiran kita. Kita bisa menggantinya semau kita bisa. Karena memang tidak real. Pikiran kita itu ilusif. Jangan sampai yang tidak real menguasai kita. Kita lebih besar dari itu. Yaitu kesadaran kita. Sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sadar bahwa kita ini utuh, penuh. Tidak kurang apapun juga. Pikiran kita saja yang tidak real itu, yang ilusif itu, yang seringkali menciptakan harimau yang mengejar-ngejar kita, padahal harimaunya yang nggak ada. Menciptakan penderitaan, padahal penderitaannya nggak ada, pikiran kita sendiri. Dikatakan bahwa pleasure is the memory of happiness. Dan fear adalah memory of suffering. Jadi sebetulnya itu tidak real semua karena memori, ingatan. Pikiran kita itu kumpulan dari ingatan-ingatan. Kalau ingatan yang menyenangkan memunculkan keinginan. Kalau ingatan yang menyakitkan memunculkan rasa takut dan khawatir. Tapi sama-sama itu nggak real, wong ingatan. Kenangan berarti sudah berlalu. Karena itu kita diminta bisa hadir sepenuhnya saat ini, hidup sepenuhnya, nggak usah banyak pikir, banyak tertawa. Maka ada nasihat bijak dari masyarakat di Tibet. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Ketika Anda bertambah tua, makanlah separuh dari yang biasanya. Jalan kakilah 2 kali lipat dari biasanya. Dan tertawa 3 kali lipat. Karena memang ketika kita lahir, seorang bayi itu sehari bisa ketawa 100 kali. Karena memang the nature of ourselves, jati diri kita yang sebenarnya adalah sukacita, kegembiraan, kasih. Itu jati diri kita. Karena itu bayi yang belum mempunyai konsep banyak ketawa. Tanpa sebab atau ada sebabnya, dia ketawa, senyum. Anak kecil juga banyak ketawa. Lihat awan, itu bisa ketawa dia. Tapi makin tua, ketawanya makin sedikit. Makin tua, makin berumur, makin hilang itu ketawa itu. Karena itu nasihat bijak dari Tibet itu benar sekali. Makin tua, makan dikurangi, jalan kaki diperbanyak, tertawa 3 kali lipat. Wah, sejahtera itu. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita perlu berbahagia bukan karena sesuatu yang di luar kita, tetapi sadar siapa diri kita yang sebenarnya, yaitu kasih, sukacita, dan roh yang penuh pengharapan dan selalu bersama dengan Tuhan. Dan sadar bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia, tidak ada alasan tidak bersyukur. Kalau kita menderita, itu ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Maka
pikiran kita yang negatif-negatif itu diganti dengan yang positif. Dan mulai hari dengan senyuman, dengan syukur, dengan sukacita. Karena kita begitu dicintai Tuhan dan hidup kita itu menakjubkan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.